Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar? Oke, jadi kakak rasa adik-adik harus tetap semangat belajar ya, karena kalian ini adalah calon-calon penghuni perguruan tinggi negeri favorit se-Indonesia. Kembali lagi dalam program edukasi andalan kita, Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke adik-adik, berjumpa lagi bersama dengan Kak Andrean. Tentu saja selama 45 menit ke depan, kita akan kembali belajar untuk materi Bahasa Indonesia UTBK. Dan secara khusus untuk pertemuan hari ini kita belajar untuk subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Selalu kakak ingatkan, jangan lupa untuk adik-adik selalu berlatih mengerjakan soal. Karena seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau untuk materi PPU sendiri, kalian akan mendapat soal sebanyak 20 soal dan adik-adik harus kerjakan dalam waktu 15 menit. Berarti logikanya untuk satu soal itu tidak cukup kalian kerjakan dalam 1 menit. Makanya sangat diperlukan untuk adik-adik terus berlatih biar blocking time-nya adik-adik semakin baik. Oke, langsung saja kita langsung melihat untuk soal nomor pertama. Seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, kalau untuk bahasa Indonesia, adik-adik fokus dulu di soalnya. Nah, jadi meskipun di slide pertama ada berupa teks, tapi kita usahakan dulu cek di soal, dia minta soalnya yang kayak gimana. Nah, untuk soal nomor 1, di situ dikatakan, kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti dari kalimat pertama? Nah, jadi kalau kita perhatikan di soalnya, kata kuncinya yang kita mau cari adalah kalimat inti di kalimat nomor 1. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan kalimat inti di dalam sebuah kalimat. Nah, untuk mereview ingatannya adik-adik, ingat kalau misalnya untuk pengerjaan soal mengenai kalimat inti, adik-adik harus tentukan di kalimat itu lewat subjek dan predikat. Nah, jadi cukup subjek dan predikat yang adik-adik jadikan patokan ketika melihat soal berkaitan dengan kalimat inti. Berarti kan di sini ada 2 item yang adik-adik harus pahami ya, ada subjek dan predikat. Nah, untuk mengingat atau mereview kembali materi-materi mengenai fungsi kalimat, nah, kakak mau tanya dulu, di antara adik-adik ada yang masih mengingat apa itu subjek, apa itu predikat? Oke, kan misalnya di pertemuan sebelumnya kakak berikan contoh simpel saja, misalnya saya memakan nasi. Nah, kalau kita lihat dari subjeknya otomatis dikata saya. Jadi, sebagaimana kita ketahui kalau subjek itu dia adalah pelaku atau dalam hal ini orang. Nah, jadi itu subjek. Tapi adik-adik perlu juga ingat kalau misalnya subjek itu tidak selamanya orang, tidak selamanya benda, tapi bisa juga kata kerja lewat hal yang dibahas. Oke, hal yang dibahas. Jadi jangan sampai adik-adik nanti terpaku, oh di kalimat itu tidak dimulai dari kata benda atau orang. Berarti kalian katakan dia tidak dimulai dari subjek. Padahal ingat, subjek juga itu bisa dikatakan sebagai hal yang dibahas. Contoh kalimat simpel, membuang sampah adalah kewajiban. Kakak ulangi, membuang sampah adalah kewajiban. Kalau kita cek lewat kalimatnya, di situ kan ada kata membuang. Membuang itu kata kerja. Jadi bisa saja orang katakan itu adalah dimulai dari predikat. Tapi kalau kita simak baik-baik contoh soalnya, contoh kalimatnya dikatakan membuang sampah adalah kewajiban, maka di situ hal apa yang dibahas? Yang dibahas adalah membuang sampah. Berarti di kalimat tersebut dimulai dari subjek, bukan predikat. Nah, untuk predikat sendiri, fungsinya itu apa? Fungsinya itu adalah menjelaskan subjek. Oke, menjelaskan subjek. Jadi sebagaimana yang adik-adik ketahui,
dalam hal ini berarti di mana ada subjek, ada predikat. Karena fungsinya predikat menjelaskan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh si subjek. Jadi, perhatikan baik-baik, di mana ada subjek pasti ada predikat. Dan ciri-ciri untuk predikat, biasanya dia itu berupa kata kerja. Nah, berupa kata kerja. Nah, kata kerja itu kan biasanya kebanyakan untuk kalimat aktif ditandai dengan imbuhan awalan me atau imbuhan awalan ber. Jadi, adik-adik harus ingat dua item ini, subjek dan predikat. Subjek itu pelaku atau hal yang dibahas, sementara predikat itu menjelaskan subjek. Berarti kita langsung saja tentukan subjek dan predikat di kalimat pertama. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan di slide. Di situ dikatakan untuk kalimat pertama, dunia pendidikan digemparkan dengan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang pada ribuan mahasiswa yang seharusnya magang di luar negeri. Adik-adik ingat tadi subjek adalah pelaku atau hal yang dibahas. Kalau adik-adik mau yakinkan di kalimat itu dimulai dari subjek, bilang saja hal apa yang dibahas. Kalau jawabannya ada di awal kalimat, berarti kalimat itu dimulai dari subjek. Oke, kakak terapkan hal apa yang dibahas di kalimat 1, ada jawabannya atau tidak? Ada ya, yang dibahas itu adalah dunia pendidikan, berarti ini adalah subjek. Ingat, di mana ada subjek berarti otomatis ada predikat. Dan kalau kita lihat setelah pendidikan, di sini dia pakai imbuhan di, yang mana menandakan dia adalah kata kerja, secara khusus dia adalah kata kerja pasif. Sehingga otomatis ini adalah predikatnya, karena dia menjelaskan apa yang dikatakan oleh si subjek. Jadi dia jelaskan kalau dunia pendidikan itu lagi digemparkan. Nah, karena adik-adik sudah mendapatkan subjek dan predikatnya, adik-adik langsung lihat saja di opsi jawabannya, yang mana subjeknya dunia pendidikan dan predikatnya adalah digemparkan. Nah, sekarang kita lihat di soal yang tadi. Oke, coba adik-adik perhatikan dari opsi alfa sampai error. Di situ ada yang kalian dapatkan subjeknya dunia pendidikan, predikatnya dikata digemparkan. Oke, ada ya, yaitu di opsi alfa. Sebagaimana kita ketahui dan kita dapatkan di kalimat 1, subjeknya dunia pendidikan, predikatnya digemparkan. Oke, mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak, kenapa yang Charlie kan juga subjek predikat? Subjeknya dunia pendidikan sudah benar, digemparkan adalah predikatnya. Nah, tapi adik-adik harus ketahui, selagi ada subjek dan predikat saja di opsi itu, maka itu adalah kalimat inti yang paling benar. Karena kita harus cari di bahasa Indonesia jawaban yang paling tepatnya. Dan kalau kita perhatikan yang cuman subjek predikat itu cuman di opsi alfa. Karena di Charlie sudah ada kata kasus, yang menandakan kalau kita lihat di kalimatnya, kasus itu sebelumnya ada konjungsi dengan. Ingat, kalau ada konjungsi atau preposisi, maka setelah konjungsi dan preposisinya itu semuanya adalah keterangan. Berarti kalau kita cek di opsi Charlie tadi, nah kasus ini sudah masuk keterangan. Dan ingat, kalau di kalimat inti atau inti kalimat tidak diperkenankan adanya keterangan. Makanya kakak bilang cari saja kata kuncinya lewat subjek dan predikat. Makanya tentunya kakak selalu mengingatkan untuk adik-adik mereview lagi catatan adik-adik mengenai pola kalimat. Karena kalau kalian sudah mahir menentukan subjek sampai pada keterangan, maka adik-adik bisa kerjakan 5-6 model soal. Seperti kalimat inti kalimat, pola kalimat yang sama, kalimat efektif, kalimat tidak efektif, dan seterusnya. Oke ya, jadi ingat kata kunci untuk soal nomor 1, kalimat inti tentukan saja subjek dan predikat. Oke, dan bagi adik-adik yang mungkin mau mereview atau mau menonton kembali, kalian bisa nonton di channel Smart School Pemprov Sulawesi Selatan di
YouTube. Dan jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Dan apabila adik-adik ada yang kurang memahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan perihal materi hari ini, kalian bisa DM kakak lewat IG-nya kakak Andrean Jones. Oke? Nah, jadi selalu kakak ingatkan, selalu berlatih mengerjakan soal, karena seperti yang tadi kakak katakan, PPU 20 soal dikerjakan 15 menit. Jadi satu soal cuman sepersekian detik waktunya. Jadi kita harus pintar-pintar blocking time, dan selalu kakak ingatkan tetap semangat untuk selalu berlatih mengerjakan soal. Oke, saya atas nama Andrean Jones Reil pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.